Sekali lagi, selamat malam Shalom. Ada sukacita? Amin. Ya, kita patut bersyukur, bersukacita. Walaupun keadaan seperti ini, kita masih di tengah-tengah pandemi, namun kita patut bersukacita karena berkat dan kasih sayang Tuhan kepada kita selalu nyata, selalu baru setiap hari. Sehingga pada malam hari ini, kita boleh dipertemukan bersama-sama walaupun secara daring. Kita boleh berkumpul untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita mengangkat pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
sesuai dengan seluruh dan kehendak-Mu. Kiranya kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Masih semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Amin. Pada malam hari ini kita akan membesarkan, memuji serta memuliakan nama Tuhan. Mari kita mengangkat pujian yang berkata, terpujilah nama-Mu Tuhan. Baiklah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita semua mengangkat suatu pujian yang berkata, Bapa, Engkau mengenalku. Dari siapapun
Shalom teman-teman, terima kasih sudah diberikan kesempatan buat saya untuk melayani bersama teman-teman di Praise kembali, bersyukur. Tapi sebelumnya, mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini kami bisa punya waktu bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Walaupun saat ini kami terpisah oleh layar kaca, tapi kami akan percaya Tuhan, kami punya kerinduan hati yang sama untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga dalam setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami, karakter kami menunjukkan murid-murid Kristus yang sejati. Karakter kami adalah karakter yang menyenangkan hati-Mu, sehingga dimanapun kami berada, hanya Engkau yang kami muliakan, hanya Engkau yang kami tinggikan, dan kami terus menjadi berkat, kami terus menjadi garam dan terang di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Dan sekarang ini Bapa, persiapkanlah diri kami, dan biarkanlah Roh Kudus-Mu terus untuk menyertai kami, sehingga kami bisa mengerti, memahami, teristimewa melaksanakan kebenaran firman-Mu ini. Ini doa kami dalam nama Yesus, amin. Teman-teman, ya, mari kita buka Filipi 1 ayat 12. Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Filipi 1 ayat 12 sampai 26 mengatakan demikian. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah, agak dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup ada Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Berbahagialah mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, teristimewa untuk kita semua yang melaksanakannya. Nah, teman-teman, terima kasih kepada teman-teman semua, teman-teman Praise, terutama pengurus yang masih mempercayakan saya untuk melayani bersama teman-teman semua. Saya sangat bersuka cita kita bisa melayani, beribadah bersama-sama walaupun saat ini kita terpisah oleh layar kaca, tapi saya akan percaya bahwa kita punya kerinduan yang sama untuk beribadah bersama-sama, dan kita punya kerinduan sama untuk terus menjadi berkat, untuk terus menjadi garam dan terang, untuk memberitakan Kristus dimanapun dan kapanpun itu. Nah, teman-teman, pengurus Praise memberikan saya tema tetap melayani di tengah tantangan.
Nah, di firman Tuhan yang kita baca tadi adalah di mana Paulus tetap melayani dengan sukacita sekalipun dia sedang berada di tengah penderitaan dan kesulitan. Saya baca Filipi ini ternyata bahwa sewaktu menulis surat Filipi ini, Paulus sebenarnya sedang dipenjara di Roma sebagai tahanan rumah. Kebebasan Paulus terbelenggu. Ia harus hidup di bawah pengawasan militer yang ketat selama 24 jam. Nah, salah satu tangan Paulus diikat dengan borgol, dan borgol itu diikatkan pada salah satu tangan para penjaga Romawi, dan setiap 6 jam para penjaga bergantian menjaga Paulus. Coba teman-teman bayangkan bagaimana penderitaan Paulus pada saat itu. Betapa sulitnya Paulus pada waktu itu. Hasrat hidup dia pergi memberitakan Injil ke tempat di mana Kristus belum dikenal harus dikubur dalam-dalam karena penjagaan yang begitu ketat. Sangat ketat tiap 6 jam. Jadi ketika 6 jam selesai, satu penjaga gantian lagi untuk menjaga dia. 6 jam selesai, gantian penjaga menjaga dia, seperti itu. Sangat ketat. Sehingga bisa dibilang dia yang sangat semangat untuk memberitakan Injil. Hasratnya dia untuk memberitakan Injil, akhirnya dia harus kubur dalam-dalam untuk saat itu, untuk memberitakan Injil secara langsung, maksudnya seperti itu. Nah, normalnya dalam posisi ini, kalau kita berada pun juga dalam posisi ini, mungkin kita berpikir bahwa Paulus harusnya bersedih, meratapi nasibnya, dan mungkin bisa sampai mengeluh kepada Tuhan atas kesulitan yang ia hadapi dalam pelayanannya untuk memberitakan Injil. Namun, Alkitab mencatat Paulus tidak kehilangan sukacita walaupun pada saat itu dia dipenjara, walaupun pada saat itu dia dijaga ketat oleh penjaga-penjaga dan memborgol dia seperti itu dengan satu tangannya seperti itu. Paulus malah menulis surat kepada jemaat Filipi dengan nada penuh sukacita. Menguatkan jemaat Filipi, dalam ayat 12 Paulus berkata, "Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku telah menyebabkan kemajuan Injil." Apa yang terjadi sama dia sewaktu dia di penjara? Dia menganggap itu adalah sebuah kemajuan Injil. Dia ingin jemaat Filipi memahami bahwa pemenjaranya harus terfokus pada kemajuan Injil, bukan berfokus pada penderitaannya. Teman-teman, melalui penjaralah Paulus beroleh kesempatan untuk membawa Injil ke tengah-tengah kerajaan Roma. Nah, di dalam tadi di ayatnya yang ayat yang ke-13 mengatakan, "Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus." Seperti itu. Jadi di mana dia memperoleh kesempatan untuk memberitakan Injil di tengah-tengah kerajaan Romawi. Dan juga karena penjara jugalah orang Kristen yang tadinya takut memberitakan Injil menjadi berani dan tidak gentar lagi untuk memberitakan Injil. Karena dalam ayat 14 mengatakan, "Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut." Jadi karena ketika melalui penjaralah orang Kristen yang tadinya takut memberitakan Injil menjadi berani dan tidak gentar lagi untuk memberitakan Injil, seperti itu. Nah, teman-teman, di masa pandemi sekarang tidak bisa dipungkiri bahwa kita tidak bebas kemana-mana, begitupun dengan pelayanan kita, seperti itu. Program-program yang sudah kita atur sedemikian rupa akhirnya dibatalkan karena pandemi ini. Saya yakin pengurus Praise ada program dan mungkin banyak yang ditiadakan karena pandemi ini, seperti itu. Sewaktu saya menjadi ketua pemuda di salah satu gereja di sini, program kami pun juga banyak dibatalkan karena pandemi ini. Sebagai anak-anak Tuhan,
seharusnya melihat situasi ini bukan membuat kita sedih, bukan membuat kita mengeluh kepada Tuhan kayak mau bilang, Tuhan kenapa engkau menghalangi kami untuk melayanimu. Tidak, bukan seperti itu teman-teman. Karena apapun yang terjadi, yakin percaya bahwa kejadian apapun itu, kita bisa melayani Tuhan dengan cara apapun. Kita tidak boleh mengeluh kepada Tuhan, kita tidak boleh bersedih kepada Tuhan seperti itu. Tetapi bagaimana pola pemahaman kita bahwa kejadian ini adalah sebuah kemajuan Injil. Apapun yang terjadi adalah kejadian, adalah sebuah kemajuan Injil. Kalau kita lihat bahwa di dalam ayatnya yang saya yakin teman-teman sangat-sangat hafal ayat ini. Di ayat 21 mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, di masa pandemi ini kita sangat takut. Saya yakin kita sangat takut, dalam artian kalau seandainya kita terkena dampaknya seperti itu. Tapi saya hanya mau bilang bahwa tantangan apapun itu, ketika saya percaya bahwa ketika ada orang-orang percaya Tuhan yang terkena COVID, saya akan percaya bahwa mungkin mereka takut. Tapi saya yakin ketika mereka terkena COVID dan mereka akhirnya dipanggil Tuhan, saya akan percaya bahwa itu adalah sebuah keuntungan. Itu adalah sebuah keuntungan buat mereka yang sudah percaya Kristus. Karena hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa sebuah keuntungan? Karena ya mendapatkan keselamatan bersama-sama dengan Kristus. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman baca lagi di ayat yang kedua, 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Ini maksudnya tentang bagaimana akhirnya kita telah dipanggil Tuhan dan akhirnya diam bersama-sama dengan Kristus di surga. Itu memang sangat-sangat jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Nah teman-teman, jadi ketika kita masih ada di tempat ini, ketika kita dalam masa pandemi sekarang ini, bahwa apapun yang terjadi, kalau kita masih hidup, berarti yang kita lakukan adalah untuk memberitakan Injil, untuk melayani Tuhan dalam tangan-tangan apapun. Sama kayak sekarang, mau itu masa pandemi COVID apapun itu, kita harus tetap melayani Tuhan. Kita harus tetap melayani Tuhan di tengah tantangan sekarang ini. Yang kelihatannya mungkin di masa COVID ini bagaimana caranya bisa saya mau melayani Tuhan? No, Tuhan punya banyak 1001 cara untuk membuat kita bisa melayani Tuhan. Seperti itu. Nah, saya ingin memberi kesaksian sama teman-teman. Kalau teman-teman berteman dengan saya di sosmed, kadang saya memberikan rasa syukur saya sama Tuhan, saya memberikan kesaksian sama Tuhan, di mana saya pada saat selesai kuliah, puji Tuhan, setelah saya wisuda bulan Januari 2019 kalau tidak salah, dan puji Tuhan saya langsung mendapat pekerjaan di salah satu kantor swasta. Dan saya ditempatkan di salah satu daerah yang jaraknya dari kota masih Sulawesi Tengah sih, antara itu namanya Desa Wekuli. Dia itu dari Poso Kota ke Wekuli itu kalau tidak salah sih sekitaran 1,5 jam seperti itu. Dan puji Tuhan ketika saya di sana, saya bersyukur bahwa saya bisa melayani Tuhan bersama salah satu sekolah di daerah tempat saya dulu bekerja itu, di salah satu SMA seperti itu. Dan bersyukur juga saya Tuhan beri kesempatan untuk membuat persekutuan doa pemuda di salah satu kampung dekat saya bekerja. Seperti itu. Saya bersyukur
Tapi karena pandemi akhirnya saya tidak bisa melayani lagi bersama mereka. Sedih ya, sedih karena bagi saya itu adalah hal yang saya memang sebelum waktu saya selesai kuliah, memang pada saat saya kemarin memang saya bertujuan untuk memberitakan Injil, untuk lebih fokusnya lebih ke anak-anak muda seperti itu. Dan saya mencoba berpikir positif dan yakin ada maksud Tuhan melalui kejadian ini. Kenapa sih sampai akhirnya COVID ini terjadi? Kenapa sih sampai akhirnya saya tidak bisa lagi melayani bersama-sama dengan mereka seperti itu? Dan ternyata benar. Pertama, saya berpikir bahwa walaupun sekarang ini saya sudah tidak bisa melayani bersama-sama dengan mereka, tapi saya yakin bahwa pasti akan ada orang-orang yang akan melayani mereka lagi seperti itu. Saya yakin itu. Yang intinya saya sudah melakukan tugas saya untuk memberitakan Kristus seperti itu. Saya sudah memberitakan Kristus, saya sudah melayani bersama-sama dengan mereka, dan saya sudah mengerjakan bagian saya seperti itu. Dan ketika pandemi ini banyak hal dilakukan di rumah, dan akhirnya saya memang sudah tidak bisa bersama-sama dengan mereka, tapi saya tetap mendoakan mereka. Dan ketika pandemi ini kan karena saya juga rencana mau sekolah kembali, saya mau kuliah kembali, dan kemungkinan besar kita akan bertemu lagi kalau memang bisa bertemu seperti itu. Karena saya akan kuliah di tempat teman-teman kuliah juga di Palu, tapi tidak satu fakultas lagi seperti itu, tapi kita sama-sama di Palu seperti itu. Dan akhirnya saya mengundurkan diri di tempat bekerja saya mengundurkan diri, dan saya lebih banyak aktivitas di rumah. Saya masih Tuhan beri kesempatan untuk melayani, karena kan pada saat COVID begini ibadahnya ibadah online, tapi saya bersyukur saya masih diberikan pelayanan. Jadi kami yang melayani di gereja dan jemaat yang melihat kami, kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan seperti itu. Dan bersyukur juga melalui COVID ini bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga seperti itu. Nah, yang saya mau tekankan bahwa Tuhan punya cara yang luar biasa. Bagaimana caranya agar kita bisa terus melayani Tuhan? Saya bertanya, Tuhan, kenapa sih saya harus berada di posisi sekarang ini? Dalam artian sudah COVID, sudah tidak bisa melayani sama-sama dengan teman-teman secara langsung bertatap muka seperti itu. Tapi akhirnya Tuhan punya cara yang luar biasa untuk akhirnya membuat mata saya terbuka lebar, dan ternyata wah, Tuhan memang luar biasa. Ya, saya tahu bahwa aplikasi TikTok, saya sangat-sangat yakin pasti teman-teman sangat tahu aplikasi TikTok ini. Saya tahu bahwa aplikasi TikTok sudah sangat lama sebelumnya untuk orang pakai. Tapi saya nanti pakai itu. Saya akhirnya pakai itu. Saya download itu karena kadang gabut, teman-teman. Kadang gabut. Jadi saya pakai aplikasi TikTok itu. Dan teman-teman, saya juga ada lihat juga teman-teman ada pakai aplikasi TikTok, karena sekarang ini karena di rumah ya lebih banyak kegiatan-kegiatan di rumah, dan TikTok adalah biasa sebagai penghibur kita juga seperti itu ketika kita sedang sendiri, ketika kita sedang gabut. Tapi tahukah teman-teman bahwa ketika saya mendownload TikTok ini, ketika saya coba-coba karena untuk melakukan hal-hal scroll ke bawah TikTok ini, lihat-lihat orang punya TikTok, ada yang bagus-bagus, dan saya mendapat sesuatu hal yang menarik di aplikasi TikTok ini. Tiba-tiba saya melihat ada seseorang anak muda yang bilang mau tidak bergabung bersama-sama dalam grup anak-anak Tuhan seperti itu. Dan akhirnya dia bilang kalau memang mau kirimkan ID lain kalian di kolom komentar dan akan dimasukkan di grup itu seperti itu. Jujur ya teman-teman, saya sama sekali tidak punya lain. Tapi bagi saya, ketika saya melihat video TikTok yang satu ini, saya melihat ada kesempatan yang besar buat saya untuk
bisa melayani Tuhan, untuk bisa memberitakan Injil kepada Tuhan. Akhirnya saya download Line, saya buat ID Line saya, dan akhirnya saya komen ke TikTok itu, ke orang yang buat konten TikTok itu, dan akhirnya saya dimasukkanlah di grup itu, dan grup itu bernama Pengikut Kristus. Dan bisa dibilang grup Line itu tergabung dari berbagai macam kota, dari Sabang sampai Merauke, seperti itu. Berkumpullah anak-anak Tuhan itu, dan ternyata melalui grup inilah saya bisa memberitakan Injil, walaupun hanya melewat call. Konten TikTok yang mungkin orang anggap ya cuma sebatas hal-hal yang membuat kita gabut, seperti itu, menghibur diri kita sendiri. Tapi itu Tuhan pakai agar saya bisa melayani Tuhan kepada mereka, kepada anak-anak muda. Kita melakukan, saya sebenarnya sih bukan admin, tapi bersyukur akhirnya saya malah dipercayakan menjadi admin juga. Kita ada buat grup admin dan buat jadwal pelayanan, seperti itu. Ada yang kita buat lotre untuk siapa yang berdoa syafaat, siapa yang menjadi pembawa pujian, siapa yang membawa firman, seperti itu. Dan puji Tuhan, jujur ya teman-teman, kebanyakan dari mereka adalah umur 20-an ke bawah, dan lebih banyak anak-anak SMA, anak-anak kuliah, dan tidak banyak yang kerja. Dan sepertinya sih kalau bisa dibilang sih saya kayak macam suhu paling tua lah di situ. Tapi bagi saya tidak peduli akan hal itu. Yang saya pedulikan adalah tentang bagaimana caranya saya memberitakan Injil di situ. Kita membuat jadwal setiap pelayanan. Kalau teman-teman lihat di grup WA aku, di situ biasanya ada saya biasa tulis kui via Line, seperti itu. Akhirnya kita buat call, kita buat ibadah lewat call, dan akhirnya di situ ketika saya bersyukur diberi kesempatan, saya memberitakan Injil, saya menceritakan Kristus, saya menantang mereka untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, seperti itu. Dan puji Tuhan juga banyak yang percaya kepada saya, mereka malah lebih share pribadi permasalahan mereka secara pribadi, mau itu tentang dosa besar mereka, kesalahan mereka, kepahitan mereka, dan minta untuk didoakan, minta untuk dikuatkan. Dan bagi saya ini adalah hal yang sangat luar biasa, dan saya sangat-sangat bersyukur sama Tuhan, seperti itu. Saya sangat-sangat bersyukur sama Tuhan. Melalui aplikasi ini akhirnya Tuhan pakai agar saya bisa bertemu dengan anak-anak muda yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Saya bisa memberitakan Injil, bukan cuma saya, tapi teman-teman saya pun juga seperti itu. Tapi saya bersyukur saya adalah salah satu orang juga yang Tuhan pakai untuk bisa memberitakan Injil di situ. Sangat-sangat bersyukur. Teman-teman, ketika kita mendapat tantangan dalam pelayanan, mari buat tantangan itu sebagai cambuk buat kita untuk tetap melayani Tuhan. Adanya perubahan sistem sekarang tidak membuat kita mundur dalam pelayanan, tapi membuat kita lebih kreatif lagi untuk memunculkan ide-ide baru agar bisa melayani. Ketika kita melihat pandemi sekarang dan kita merasa, waduh tidak bisa melayani, no, bukan seperti itu. Ketika kita melihat pandemi sekarang dan kita melihat perubahan sistem sekarang, sebagai anak-anak Tuhan kita harus mempunyai ide-ide yang membongkar ide-ide yang biasa menjadi ide-ide yang luar biasa. Wah, ini harus bagaimana ya, seperti kita harus buat apa ya, melalui apa ya kita bisa melakukan pelayanan seperti itu. Kita harus melakukan apapun itu untuk bisa orang mengenal Kristus. Di masa pandemi ini, di masa sekarang ini, kita harus tetap melayani Kristus. Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh mengeluh sampai menyalahkan Tuhan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersyukur dan yakin bahwa apapun sekarang yang terjadi,
Tuhan pasti punya jalan keluar buat kita untuk bisa melayani Dia. Kita bisa mengenalkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam kondisi apapun. Mari saling menguatkan satu sama lain, dan percayalah ketika kita sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, tantangan apapun yang terjadi di dunia ini, kejadian apapun yang terjadi dalam dunia ini, dia akan membukakan jalan bagi kita dengan caranya yang kadang membuat kita itu terheran-heran dan sadar Allah kita memang Allah yang punya 1001 cara untuk memberi kita jalan keluar untuk bisa melayani Dia apapun yang terjadi di dunia ini. COVID sekalipun tidak akan menghalangi kita untuk melayani Dia. COVID sekalipun tidak akan menghalangi kita untuk memberitakan siapa Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat. Dan ketika kita percaya sama Dia, kita akan mendapatkan hidup yang kekal dan membuat kita terus on fire, terus semangat untuk melayani Dia, untuk memberitakan Dia, untuk memberitakan Kristus, sehingga orang-orang yang belum percaya kepadanya menjadi percaya kepadanya, dan Kristus dimuliakan melalui kehidupan kita, melalui pelayanan kita. Ingat, dalam hidup kita seharusnya seperti firman Tuhan. Kolose 3:23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Teman-teman, sekarang ini kita masa-masa yang mungkin tidak sesuai keinginan kita. Tapi dalam tantangan sekarang, tetaplah melayani dengan sukacita, tetaplah melayani dengan semangat, saling menguatkan satu sama lain. Perubahan sistem tidak akan membuatkan kita itu menjadi ragu untuk melayani Tuhan, tapi mengeluarkan ide-ide kita yang lebih kreatif lagi, yang memungkinkan orang berpikir, wah, kami tidak sampai berpikir seperti itu loh untuk bisa melayani Tuhan. Berpikirlah untuk kita terus menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia, menjadi orang-orang yang berbeda dari dunia ini. Kayak macam sekarang, kita bisa mendengarkan firman Tuhan seperti ini, itu hal yang sangat luar biasa. Lakukanlah itu semua untuk Tuhan. Apapun juga yang kalian perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tetap melayani Tuhan dengan sukacita, tetap melayani Tuhan dengan semangat, tetap melayani Tuhan di tengah tantangan, sehingga melalui pelayanan kita menjadi berkat. Melalui pelayanan kita menjadi garam dan terang dunia. Melalui pelayanan kita, Kristus bisa diberitakan. Kita kenal Kristus, menjadi terus semangat untuk hidup melayani Dia, dan orang-orang yang belum mengenal Kristus menjadi kenal Kristus karena pelayanan kita. Hiduplah untuk Kristus. Hiduplah untuk Kristus. Oke teman-teman, tetap semangat untuk melayani Tuhan. Tuhan pasti selalu punya cara buat kita ketika kita sungguh-sungguh untuk melayani Dia, dimanapun, kapanpun, apapun kondisinya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang luar biasa ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu saat ini, di mana Engkau mengajarkan kami untuk tetap melayani-Mu di tengah tantangan sekarang ini, di tengah perubahan sistem yang membuat kami harus memahami bahwa apapun yang terjadi, ini adalah sebuah kemajuan Injil. Kami harus mengeluarkan ide-ide kami yang lebih kreatif lagi untuk memberitakan Injil. Kami harus menjadi orang-orang yang berbeda. Kami bukannya mengeluh, kami bukannya bersedih, tapi kami bersuka cita. Kami tetap akan mengambil positif apa yang terjadi mulai kejadian-kejadian sekarang ini. Kami akan tetap melayani-Mu Bapa, dan biarkanlah
pelayanan kami ini tetap semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini, dan biarkanlah kami terus hidup hanya untuk melayani-Mu saja, sehingga Engkau terus dipermuliakan dalam pelayanan kami. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Baiklah, sekarang kita telah tiba di penghujung ibadah kita pada hari ini. Sebelum menutup ibadah kita, mari kita semua mengangkat pujian yang berkata, kami memuji kebesaran-Mu.